Baik, mohon izin Pak Brendan, bisa kita mulai saja nggih? Ini sudah kami rekam, nanti peserta biasanya banyak yang menyusul. Oke, siap. Saya mulai kalau gitu ya, Pak Oke, John. Oke, saya buka dulu, nanti terus siap, saya serahkan ke jenengan untuk selanjutnya bisa dikemas. Monggo, silakan nanti gitu siap, nih. siap. Ya, terima kasih, Oke, Pak. baik. Oke, terima kasih Pak Brendan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Nah, ini agak jauh-jauh semua ini Pak Brendan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan tetap semangat untuk terus belajar, mengupgrade keilmuan, tolabul ilmi, dan semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya virtual background-nya seperti ini karena memang pakai Chromebook gitu ya. Kebetulan posisi sedang di sekolah dan tadi dihubungi Pak Jim untuk bisa menggantikan sebentar gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di workshop DML, Digital Media and Learning, di sesi yang ke-7 di hari Kamis 16 Mei, nanti dengan materi yang tidak kalah menariknya dari materi-materi sebelumnya, yaitu pembuatan papan bermain, game based learning gitu ya, yang hari ini nanti akan dibawakan oleh tim dari Ludinara, yang mungkin saat ini nanti salah satunya ada Pak Brendan Satria. Kebetulan saya juga baru kenal dan belum dikirim CV, jadi nanti silahkan bisa berkenalan sendiri gitu nih Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk singkat waktu supaya nanti banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, maka segera saja kita mulai acara ini dan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Brendan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih, Pak John. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya dari Ludenara. Mungkin saya share. Oke, sudah kelihatan ya sharing screen saya. Sudah, Pak. Sip. Oke, kalau begitu saya mulai. Ya, oke, mungkin perkenalan dulu di depan. Perkenalkan, nama saya Brendan Satria. Kebetulan saya sebagai project manager di Kumara Game Consultant. Lalu saya juga sebagai game designer di Yayasan Luderinus Antara Gemilang atau Ludenara. Nah, kalau Ludenara sendiri sebenarnya adalah satu organisasi nirlaba yang fokus pada implementasi pendekatan pembelajaran interaktif berbasis game, ya, play based learning atau game based learning untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jadi intinya kita membantu para guru dan pendidik itu untuk memberikan workshop dan juga uh, banyak acara-acara yang berhubungan dengan bagaimana membuat pembelajaran interaktif berbasis game. Intinya seperti itu. Lalu nanti di hari ini mungkin kita akan bagi jadi 3 sesi. Yang sesi pertama saya akan menjelaskan tentang game-based learning itu apa. Lalu kita ada sesi mainnya, play session-nya. Lalu juga kita di terakhir itu ada bahasan modifikasi game. Kita langsung masuk ke sesi pertama, karena sebenarnya ini materinya kalau untuk biasa ini untuk 2 hari Bapak Ibu guru ya. Jadi kita press untuk 2 jam. Semoga istilahnya nggak luber-luber gitu ya, apa namanya, yang didapat. Tapi percayalah kalau sampai luber-luber itu berarti Bapak Ibu guru udah apa namanya, menyerap dengan baik gitu materi ini. Oke, kita mulai untuk yang sesi 1 tentang game based learning. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru pernah dengar gitu ya tentang game based learning.
Intinya secara sederhana sebenarnya game based learning itu belajar gitu ya, tapi menggunakan game sebagai medianya gitu dan difasilitasi ya. Dan ini bisa dari berbagai jenjang diaplikasikan ya, mulai dari istilahnya SD gitu ya, sampai bahkan perusahaan-perusahaan juga banyak yang menerapkan game based learning ini. Jadi tidak hanya untuk sekolah, tapi juga apa namanya perusahaan-perusahaan bahkan BUMN juga banyak yang sudah menggunakan game based learning ini sebagai media pembelajaran. Lalu penggunaan permainan ini juga dapat bersifat dimainkan secara tatap muka langsung ya Bapak Guru, dan juga secara online gitu dengan komputer. Nah, mengapa game based learning? Nah, jadi ada data Bapak Ibu Guru ini dari World Economic Forum, itu mereka merilis 21st century skill ya, yang berisi list skill apa saja yang dibutuhkan pelajar untuk dapat masuk ke persaingan global di abad 21. Nah, Bapak Ibu Guru bisa lihat ya. Jadi ini list skill-skillnya ya, ada literasi, numerasi gitu ya, dan bahkan sampai leadership gitu ya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya untuk anak-anak kita yang supaya bisa bersaing di dalam persaingan global gitu ya di abad ke-21. Dan bisa kita lihat ini karena World Economic Forum ini 5 tahun sekali diadakan, jadi bisa kita lihat dari 2015 ke 2020 gitu ya. Ini kita lihatnya yang top 3 aja deh. Jadi perubahannya cukup signifikan ya Bapak Ibu Guru. Jadi maksudnya kita bisa lihat kompleks problem solving itu masih yang paling pertama gitu ya, yang skill yang paling dibutuhkan. Lalu yang kedua itu dari 2020 itu critical thinking, dan critical thinking ini kalau lihat dari 2015 naik gitu ya peringkatnya dari 4 ke 10 jadi nomor 3 gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini sebenarnya memperlihatkan perubahan nih sangat cepat Bapak Ibu Guru ya. Jadi dari perubahan digital gitu ya, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini memungkinkan supaya sebenarnya anak-anak kita diharapkan mempunyai skill-skill set ini gitu untuk bisa dapat bersaing. Nah, kalau dilihat lagi Bapak Ibu Guru di World Economic Forum, mereka itu juga merilis gimana sih caranya mengajar si set skill ini gitu ya. Dan bisa dilihat ini yang nomor satunya adalah encourage play based learning gitu ya. Jadi play based learning ini sebenarnya sama dengan game based learning. Hanya kalau play based learning itu ada hubungannya bukan cuma game aja, tapi juga ada fisikal gitu ya, apa ada yang berhubungan dengan gerak, olahraga dan segala macamnya, dan juga ada yang menggunakan alat peraga, misalnya Lego apa segala macam, itu disebutnya play based learning. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa dilihat ini potensinya sangat besar gitu ya. Game based learning ini digunakan sebagai media pembelajaran. Dan untuk pondasi untuk pondasinya Bapak Ibu Guru, kita bisa lihat game based learning ini ada pondasinya, yaitu adalah experiential learning. Mungkin Bapak Ibu Guru udah pernah tahu gitu ya metode pembelajaran experiential learning. Jadi merupakan satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam pengalaman nyata gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi ada pondasinya gitu, nggak cuma sekedar main-main doang, tapi ada pondasi di belakangnya yang membuat ini jadi proven gitu ya. Dan potensinya bisa dilihat ini ada bukti-buktinya gitu ya dari apa namanya paper-paper ilmiah, itu game based learning ini salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan kualitas proses
pembelajaran itu. Nah, dari situ sebenarnya kami Ludenara, kalau misalnya Bapak Ibu guru lihat nanti mampir gitu ya ke website kami di ludenara.org, itu Bapak Ibu guru bisa melihat gimana kami udah beberapa kali menerapkan game-based learning di kelas. Ya, diantaranya kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu ya, itu melalui program Nusantara Bermain dan Bermakna, kita mengajak sekitar ratusan guru untuk istilahnya membuat game sama-sama gitu ya. Mereka membuat game untuk pembelajaran untuk digunakan di pembelajaran di kelas mereka sendiri-sendiri. Nah, Bapak Guru juga bisa lihat nanti di channel YouTube Denara, apa aja sih ide-ide dari guru-guru mungkin bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu guru semua. Saya berikan sedikit penjelasan gitu ya tentang game based learning karena kita akan lanjut karena materinya agak padat gitu ya. Sebenarnya untuk penerapan game based learning Bapak Ibu guru yang paling penting adalah ketiga hal ini. Oke, kita menggunakan game gitu ya Bapak Ibu guru gitu, tapi kita juga tidak hanya menggunakan game saja, tapi yang terutama kita itu harus merefleksikan. Jadi sehabis main gitu ya, sehabis main kita harus merefleksikan apa aja sih gitu yang tadi udah dimainin gitu. Kita tanya ke anak-anak, kita dalami lagi materi-materi yang ada di dalam gamenya gitu ya. Lalu kita rangkum dan kita korelasikan dari kehidupan nyata, dan mungkin untuk lebih baiknya lagi adakan tindak lanjut, misalkan tugas ataupun aktivitas gitu ya, kerja kelompok segala macam, itu sangat amat harus dilakukan gitu ya dalam penerapan game based learning di kelas. Jadi setelah fase pembuka yaitu ada paparan, narasi, kita ceritakan gamenya seperti apa, kita kasih tahu peraturannya seperti apa, kita ajak, kita motivasi buat main, lalu kita main gitu ya sambil kita observasi, kita lihat anak-anak gimana nih, siapa aja yang aktif gitu ya, kita intervensi kalau misalkan ada yang pemahamannya salah gitu ya, mungkin kita lakukan interupsi juga. Dan terakhir yang harus dilakukan adalah fase refleksi ini. Jadi kita tanya untuk mendalami, kita rangkum, dikorelasikan, dan kita tindak lanjuti. Nah, pertanyaan $1 juta mungkin ya Bapak Ibu Guru, untuk yang sekarang ini, sebenarnya gimana sih cara membuat game digital atau untuk menerapkan game based learning gitu ya? Karena kita kan di sini temanya uh, digital competition ya. Oke, mungkin sebelum menjawab bagaimana cara membuat game digital, ya, kita mungkin mungkin bisa jawab dulu ya, ini gitu ya. Nah, sebenarnya apakah perlu membuat game digital gitu ya? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sangat sangat banyak ditanyakan gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali nih kendala-kendala gitu ya yang kita hadapi pada saat membuat game, terutama game digital gitu ya. Aduh mas, buatnya susah mas gitu, saya nggak ngerti sama sekali gitu. Ada yang makan banyak waktu mas kalau buat kayak gitu. Jadi belum kita sibuk melakukan semua kegiatan di sekolah gitu ya. Terus kalinya bisa, udah ada gitu ya, tapi nggak bisa diubah-ubah lagi mas kalau udah jadi, nggak bisa di custom gitu. Terus mahal mas biayanya, misalkan harus butuh internet gitu tiap kali main gitu misalnya. Terus mainnya cuma sesekali aja mas, jadinya nggak worth it gitu. Nah, lalu juga misalkan mainnya sendiri-sendiri, lah wong kita di kelas gitu ya, banyak kan 20 sampai 30 orang, ya mainnya sendiri-sendiri. Nah, gimana tuh? Jadi pertanyaan yang tadi sebenarnya perlu nggak sih gitu bikin game digital? Nah, untuk jawab itu lagi sebenarnya saya mengajak Bapak Ibu guru untuk ke kata ini gitu ya, digital mindset.
Nah, Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru juga pasti udah pernah dengar tentang digital mindset gitu ya. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa digital mindset itu menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, mungkin ini tepat sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi gitu ya, kita bisa menambahkan digital mindset ini jadi sebuah serangkaian sikap, nilai, dan keyakinan yang mendorong seseorang untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek. Nah, bedanya apa sih dengan yang tadi gitu ya? Kayaknya sama-sama aja Mas gitu. Jadi gini, kalau misalkan yang atas tadi ya, Bapak Ibu Guru, itu menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, kita ini hanya sebagai konsumen aja gitu. Ya, kita apa namanya menggunakan teknologi gitu ya digital untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bawah ini kita itu bisa juga selain sebagai konsumen juga kita juga bisa sebagai produsen gitu ya. Jadi kita juga bisa mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek gitu. Nah, contohnya ya untuk seperti Bapak Ibu Guru, kita bisa menggunakan digital media untuk pembelajaran gitu ya. Dan kita bisa istilahnya yang jadi si produsennya gitu, bukan hanya sebagai konsumennya. Jadi itu ya Bapak Ibu Guru, ini digital mindset. Ya, bedanya yang atas sama yang konsumsi ya gitu, tapi kita juga bisa uh, istilah kita bisa memproduksi yang berhubungan untuk mempermudah gitu ya kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai aspek. Nah, pembelajaran baiknya apa sih kalau misalnya kita punya digital mindset, Bapak Ibu Guru? Yang pertama itu keterbukaan terhadap pembelajaran hal-hal terbaru gitu ya, hal-hal yang baru. Jadi kalau misalkan kita punya digital mindset yang mungkin Bapak seperti Bapak Ibu Guru sekarang nih gitu ya, udah punya digital mindset, Bapak Ibu Guru ini terbuka gitu, mau mempelajari hal-hal baru, misalkan kayak sekarang ikut ini gitu ya, ikut uh, apa namanya acara ini dan kesiapan gitu. Jadi kita kalau punya digital mindset, kita tuh bisa dengan cepat gitu, kita bisa beradaptasi dengan perubahan World Economic Forum. Tadi skill setnya aja tiap 5 tahun itu berubah gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, gimana kita bisa mengejar untuk hal tersebut gitu ya, kalau misalkan kita tidak ada gitu ya terhadap perubahan-perubahan tersebut gitu. Makanya mungkin kita penting gitu ya untuk memiliki digital mindset ini. Yang terakhir adalah ketertarikan dan berupaya melakukan inovasi. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita adalah sebagai produsen juga gitu ya, bukan hanya sebagai konsumen. Jadi kita juga bisa melakukan inovasi ini. Kita bisa membuat sesuatu supaya kita bisa memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi digital gitu ya dalam berbagai aspek kehidupan kita untuk mempermudah uh, istilahnya kehidupan kita juga gitu. Nah, makanya dari sini, Bapak Ibu Guru, kita balik lagi, kalau misalkan kita lihat tadi tentang apa namanya, itu yang pembahasan tentang game based learning, bahwa sebenarnya game based learning ini bisa dimainkan secara tatap muka dengan benda fisik, atau bisa kita bilang gamenya itu game board game gitu ya, uh, permainan papan. Nah, atau juga secara online dengan komputer gitu. Jadi kita bisa mainin online dengan komputer. Nah, untuk di kelas, nah gimana nih gitu ya, Mas, ada nggak sih uh, cara yang lebih baik gitu ya? Ada ya Bapak Ibu Guru, karena kita bisa melakukan inovasi gitu ya, tadi dengan digital mindset tadi, jadi kita bisa ngegabungin
kedua ini Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi kita misalkan kita tetap bisa dimainkan secara tatap muka gitu ya di kelas. Nah, tapi kita melakukannya mainnya mungkin dengan tidak dengan benda fisik, tapi kita melakukan dengan main game itu dengan game digital. Nah, gimana sih Mas gitu ya? Ini game gabungin ini. Nah, jadi kita sebenarnya ada yang namanya hybrid facilitated game-based learning, Bapak Ibu guru ya. Jadi di mana di dalam satu kelas ini Bapak Ibu guru, jadi nanti Bapak Ibu guru itu akan berperan sebagai fasilitator gamenya, yang memimpin gamenya. Kalau dalam bahasa gamers-gamers gitu ya, itu namanya game master gitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru sebagai fasilitator gamenya gitu ya, yang memfasilitasi bermain gamenya. Nah, lalu nanti kita akan membagi anak-anak dalam satu kelas itu jadi beberapa kelompok ya, mungkin dalam per baris gitu ya, satu baris satu kelompok gitu ya, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, itu jadi kelompok, kita bagi jadi beberapa kelompok. Lalu nanti kita bisa memanfaatkan proyektor dan atau monitor gitu ya untuk uh, apa namanya memberikan menampilkan gamenya gitu. Dan kita bisa memanfaatkan software atau aplikasi yang ada Bapak Ibu guru gitu. Kita nggak perlu tadi ya, mindsetnya kita nggak perlu membuat suatu game yang ribet dulu gitu. Kita bisa membuat software, memanfaatkan software dan aplikasi yang ada untuk bikin satu game, bahkan bikin board game gitu ya dengan aplikasi ada atau software yang ada gitu ya. Jadi gamenya digital, dimainin bareng-bareng di dalam kelas. Gamenya satu, layarnya satu, dimainin rame-rame gitu ya dalam satu kelas. Nah, itulah ide-idenya ya Bapak Ibu guru. Nah, ini softwarenya software apa sih Mas gitu ya? Banyak yang bisa dimanfaatin Ibu gitu. Dan sesimpel yang paling dekat dengan Bapak Ibu guru gitu ya, misalkan dari PowerPoint kita bisa menggunakan PowerPoint jadi sebuah alat atau media untuk kita ubah jadi game gitu ya, kita mainin di dalam kelas dan maininnya itu rame-rame gitu. Jadi anak-anak bisa kerjasama dengan kelompoknya, bisa berkompetisi dengan kelompok yang lain gitu ya. Dan dengan game learning ini jadi materi-materi dari istilahnya pembelajaran bisa juga dimasukkan ke dalam gamenya. Nah, itulah kelebihan dari game-based learning, dalam khususnya itu hybrid facilitated game-based learning. Nah, jadi itu Bapak Ibu Guru mungkin di awal yang saya akan share ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang sesi kedua. Kita bakalan main yang tadi saya kasih tahu, itu saya akan kasih contohnya dan kita langsung coba main di Zoom ini gitu ya. Oke, mungkin mungkin satu atau dua pertanyaan saya batasi. Oke, kalau belum ada mungkin nanti bisa gitu ya sambil kalau misalkan ada yang baru kepikiran nih pertanyaannya, silakan langsung di chat boleh ya Bapak Ibu Guru gitu ya. Aduh, oke, maaf Pak. Baru ini lagi. Oke, tadi eh, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu Guru. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di apa namanya ditulis di chat gitu ya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita coba main gitu ya sama-sama. Oke.
Kita coba main ya, Bapak Ibu Guru. Di sini nama gamenya atau board gamenya ini namanya Word Rush, gitu ya. Ya, ini ada board game, Bapak Ibu Guru bisa cari gitu ya, di toko-toko yang hijau maupun toko-toko yang oranye gitu ya. Jadi bisa dicari. Eh, ini sebenarnya gamenya simple sekali, Bapak Ibu Guru. Ya, board gamenya ini komponennya ada kartu kategori gitu ya. Nah, ini ada tulisannya misalkan aktor and actress gitu ya. Lalu ini ada kartu huruf. Ini tumpukan kartu hurufnya banyak gitu ya. Ini ada tumpukan kartu kategorinya juga ada banyak. Lalu ada pion gitu ya di sini. Ada juga ada timer gitu dan ada boardnya atau ada papan permainannya. Tuh. Nah, mainnya gimana sih? Nah, ini mainnya sebenarnya simpel, Bapak Ibu Guru. Ini ada kartu-kartu yang ada hurufnya gitu ya. Nah, lalu kita di sini tiap rondenya nanti membuka satu kartu. Nah, kartu itu akan menjadi kartu kategori di ronde ini. Nah, kita harus bisa memberikan satu kata yang depannya adalah salah satu dari huruf ini, gitu ya. Dan kita juga harus membuat katanya ini berhubungan dengan aktor dan aktris, gitu ya. Misalkan kalau aktor dan aktris, gitu ya. Misalkan apa namanya, misalkan artis yang depannya D siapa gitu ya. Nah, itu bisa disebutin siapa namanya. Misalkan apa namanya, yang artis yang depannya D, Delon gitu misalkan gitu ya, Bu ya. Nah, terus nanti setelah grup satu menebak atau pemain pertama menebak, itu dia akan dilanjutkan ke pemain kedua. Tapi pemain pertama itu memberikan tantangan untuk yang orang kedua dimulainya dari huruf apa nih gitu. Dari misalnya huruf E gitu. Nah, orang kedua harus nyebutin satu nama aktor atau aktris yang depannya huruf E. Ya, begitu setelah misalnya dia nebak, jadi orang keduanya ini ngasih dengan huruf F. Nah, jadi yang ketiga, pemain ketiga itu harus nebak yang huruf. Ada yang udah nggak bisa jawab, nah itu nanti mereka yang nggak bisa jawab nggak mendapatkan poin. Poinnya dari mana? Nanti pemenangnya itu di akhir permainan, misalkan kita main beberapa ronde, 5 sampai 6 ronde gitu ya. Yang paling atas adalah yang menang gitu. Nanti dari apa namanya? Kita main kalau berhasil bertahan gitu ya, itu pionnya naik. Seperti itu, simple banget ya Bapak Ibu Guru. Cuma nebak kata yang berdasarkan huruf yang ada di sini gitu, dan berdasarkan juga kategorinya gitu ya. Nah, ini kita mainnya sekarang saya menggunakan Google Slide. Sebenarnya ini sama gitu ya dengan kalau itu ada apa PowerPoint gitu ya, misalnya Bapak Ibu Guru ada PowerPoint, ini sama gitu sebenarnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu Guru, PowerPoint untuk bikin game apa namanya tadi, Word Trust ya, jadi digital, dan kita bisa maininnya sama-sama, bisa secara online kayak gini, atau nanti bisa digunakan secara hybrid, jadi di kelas langsung gitu ya, tapi menggunakan PowerPoint ini gitu ya. Nah, kita coba main ya Bapak Ibu Guru. Sekarang kita uh, mungkin biar lebih simpel ya Bapak Ibu Guru, kita mainnya saya cuma memilih 6 orang gitu ya. Silakan Bapak Ibu Guru yang ingin ikut main, ada yang bisa mungkin memungkinkan untuk bermain, ada 6 orang, atau mungkin kalau misalkan tidak bisa sekitar 3 orang deh, setengahnya dulu. Ada yang bersedia mungkin ikut main di sini, 3 orang. Ayo Bapak Ibu coba main sama-sama. Pak
Ahmad, Pak Ahmad, bisa nggak Pak? Kira-kira Pak, memungkinkan untuk bermain Pak? Cek cek, koneksi saya, oke. Cek. Bisa tuh Bu Titi, Bunda Sani, Ah, iya nih, Mbak dari Main dari sama-sama. jauh-jauh ya ternyata. Oke, silakan. Ada yang bisa mungkin bisa raise hand, bisa memudahkan untuk lihat Ayo Bu Ani, main Bu atau Ani. Gimana itu, Pak? Ayo didengar, Iya, didengerin iya. aja. ya nanti dipandu kok Bu, tenang aja. Oke Bu Ani ya, satu ya. Oke, ada apa-apa Bu, tenang aja Bu. Ada yang lain yang Titi, mau main? Bu Titi, Bu Titi, mic-nya. Bu Titi. Bu Ayo Bu Ani, Titi, open mic-nya. Bu Titi. Oke Bu Titi, memungkinkan? Ya, oke, Pak. Oke, Bu satu Ani, lagi Bu mungkin Titi, yang satu lagi. bapak-bapak nih. Bapak Tadi Pak Ahmad, gimana Pak? Bisa Pak? lagi rapat, sambil Oh, rapat. lagi Pak Amar, rapat ya Pak katanya. Amar, Oke, Pak Amar Halim Pak ikut ya. Amar, gimana Pak? Memungkinkan nggak Pak Amar? Buka mic-nya Pak Amar. Oke, mungkin yang lain kalau nggak ada Ibu Novalita mungkin atau Ibu Sri Rahayu. Iki wifi-nya lemot ya, Bu? Hah? Bukanku kok lemot ya? Cek cek. Ayo Bapak Ibu Bunda mungkin. Sani aktif, Bunda Sani atau Bu Elif. Bu Elif, Ayo, Bu Elif, ikut Bu El. Wow, Bu Titi, Elif, Bu Ani, gimana Bu ikut. Elif? Yunita, Enggak Tadi meeting. udah ada Bu Titi itu ya, Bu Ani, satu lagi bisa menggunakan. Kita nggak perlu menginstal apa-apa Ibu. Oke Bu Elif lagi keren sehat ya. Ibu Emma bisa Bu, kalau misalnya menggunakan HP tetap bisa. Kita nggak install apa-apa Bu, kita mainnya langsung di sini saya fasilitasi gitu. Oke, bisa Bu Emma ikut? Oke, mungkin sambil nanti dibuka mic-nya bisa Bu ya. Nah, oke, Pak jadi Amar, ikut tuh Pak Amar Halim. Pak Amar bisa Pak Amar. Ya dicoba ya. Oke, mantap Pak. Ya, ini Pak coba Amar. bermain aja kok Bu, Oh pelapa iya, pakai nggak usah. testing aja testing. Oke, yang gitu saya mungkin tulis ya di sini. Jadi yang pemain pertama itu eh, Bu Anik, terus yang kedua itu Bu Titi, yang ketiga itu Bu Emma, dan yang keempat itu Pak Amar ya. Oke. Nah, oke, ini urutannya ya. Oke, jadi nanti Dari Bapak awalannya ya. Bapak Ibu Guru, kita mulai nanti dari Ibu Ani dulu nih ya. Gitu. Ibu Ani nanti saya kasih satu huruf ya. Nanti Ibu harus bikin kata ya yang berhubungan dengan temanya itu adalah benda di rumah apapun gitu ya. Misalkan B bahasa gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bu Ani kalau udah jawab, Bu Ani kasih ke Bu Titi itu kartunya atau hurufnya apa buat Ibu Titi tebak gitu, cari itu misalkan apa namanya K gitu ya kursi gitu misalkan kayak gitu ya.
Begitu seterusnya, nanti Bu Titi kalau udah jawab kasih huruf ke Bu Emma udah jawab kasih ke Pak Amar, kalau Pak Amar udah jawab balik lagi ke Bu Ani gitu ya, kasih huruf ke Bu Ani. Sampai ada yang nggak bisa jawab atau waktunya habis. Saya hitung. Jadi ada waktu untuk berpikirnya itu sedikit. Ya, untuk awal-awal saya kasih 3 detik deh gitu untuk berpikir ya. 3 detiknya, tapi lambat kok, tenang ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita mulai ya. Kita coba. Ini pemanasan dulu. Ah, jadi seperti estafet huruf gitu ya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Tapi kita menggunakan huruf-hurufnya yang ada di sini aja ya. Gitu. Ya, kita coba. Ini pemanasan dulu nih. Ronde 1, ronde pemanasan ya. Kita mulai dari Bu Ani ya. Bu Ani ya, coba sebutkan benda yang ada di rumah dengan awalan huruf eh, huruf R. Silakan Bu. R. R. Yuk, 1. Apa ya? Benda Bu, apapun yang ada di rumah. 2. 3. Oke, gimana Bu? Ini baru ronde pemanasan R Bu. Nggak apa-apa Bu. Coba R apa Bu? Misalkan yang ada di rumah. Misalkan rak buku gitu Bu ya. Cek. Saya putus-putus atau enggak? Cek. Aman, Pak. Oh, aman ya? Oke. Gitu ya Ibu Ani, misalkan R itu rak buku gitu ya. Nah, sekarang Bu Ani pilih huruf untuk supaya ditebak sama Bu Titi. Silakan Bu Ani. Pilih untuk Bu Titi apa hurufnya? Bu Ani, cek. Oh, mungkin lagi ada kendala ya, jaringan ya. Oke, kita ke Bu Titi. Bu Titi saya yang pilihin ya. Misalkan dari, Ada yang anu oke, Pak, radio. iya. Oh, radio, Radio, oke. Mantap Bu. Oke, sekarang pilih satu huruf untuk ditebak sama Bu Titi, Bu. Huruf huruf apa, U Bu? Pak. Lalu susah nih kayaknya. Oke, Bu Titi, silakan Bu. Yang depannya huruf U. Uang, Pak. Uang, oke. Ada di rumah, ada. Uang mah banyak di rumah ya Bu ya. Oke, silakan ke Bu Enma Bu. Titi Pilih satu banyak huruf uang. untuk Bu. Bu Titi banyak uangnya. Iya, oke. Untuk Bu. Untuk Bu. Huruf K. Huruf K. Huruf K. Oke, Bu Emma. Silakan Kotak Bu, obat. bisa buka apa? Kotak obat Bu. Kotak obat. Oke, kotak obat. Oke, mantap Bu. Oke, sekarang Bu buat Pak Amar Bu, kasih yang susah Bu. Huruf apa Bu? T. Huruf T. Nah, oke Pak Amar, apa? Pak Amar, T Pak. Tongkat. Oke, bisa lah ya. Oke, ada di rumah mungkin ada. Oke, sekarang balik lagi Pak ke Bu Ani, buat Bu Ani. Pak Amar, pilih buat Bu Ani hurufnya Pak Amar. Saya kasih huruf S. S Bu Ani. Sapu, sepeda. Waduh, satu aja Bu, boleh. Aduh. Oke, gitu ya, begitu terus. Tapi nanti di ronde kedua saya hitung, gitu ya, waktunya ya. Ya, udah pemanasannya udah kebayang ya, main gamenya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nanti saya hitung waktunya dapat dalam 3 detik nggak bisa jawab, berarti yang lain naik, yang lain naik pionnya, nah, yang nggak bisa jawab itu tetap stay, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Siap-siap Bapak Ibu Guru. Kita mulai dari Bu Ani lagi. Kita masuk ke ronde kedua ya. Ya, itu adalah kategorinya kebun binatang. Oke, sorry. Ini biar ingat saya copy supaya bisa kebun binatang ya.
Siap-siap Bu Ani ya. Yang pokoknya yang ada di kebun binatang, mau benda, mau hewan gitu ya, apapun ya yang ada di kebun binatang ya. Kita mulai dari Bu Ani, huruf M Bu, silakan Bu. 1, 2, Bu Ani, ayo Bu. 3, ini koneksinya atau macan? Oke. Oke, silakan Bu Ani ke Bu Titi, pilih huruf apa Bu Ani? Cek Ibu Ani, huruf apa untuk Bu Titi, Bu Ani? Huruf R, Bu Titi. R. R. G. R. Huruf R ya. Oke, Bu Titi silakan. 1, 2, Rambutan. Mungkin pohon ayo rambutan. Bu. Ayo Bu, saya hitung. Rambutan mungkin Pak. Kita nyetir. Rambutan, oke. Saya nggak Mungkin kepikiran, buat Pak, maaf. ini. Susah. Gimana yang lain rambut? Susah. Nggak apa-apa. Ada, Hah? ada. Bisa, Pasti bisa. ada. Oke. Harus Oke, ada. ada. Oke. Ada yang jual rambutan di depan kebun binatang ya biasanya. Oke. Silakan buat ke Bu Emma, Bu Titi. Huruf apa pilih? Huruf H Pak. Huruf H, Bu Emma, ayo. 1. Harimau. Oke, langsung. Bu Emma buat Pak Amar. Hurufnya apa, Bu? Huruf D. Huruf D. Pak Amar, ayo. 1, 2. D, Pak Amar. 3. Gaul. Binatang apa deh? Daun katanya Domba. daun. Daun, oke, daun. Ada lah ya di kebun binatang. Oke. Kanannya Bu binatang. Eli nggak ikut malah Bu, bongkar ini Bu, kasih Bu Ani, jawaban. Bu Ani, Pak Amar untuk Bu Ani. Huruf apa Pak Amar? A. A Bu Ani. Ayo Bu Ani. 1, 2, Andong. 3. Itu tadi yang jawab siapa? Pak James nih. Oh. Kebiasaan berarti kalau nonton Bu quiz Eli itu katanya jawab nih. sakit nggak ikut tapi jawabnya. Huruf apa? Udah ini mohon maaf ya Ibu ya. Ini tadi hitungan waktunya udah telat, udah kelewat ya. Jadi Bu Ani yang lain maju ya 1 langkah. Ya, ini Bu Ani apa namanya? Masih Ketinggalan. di Macet tadi, tinggalan Pak. gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Nah ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut ke satu lagi fase ke ronde terakhir mungkin ya. Oke, dimulai tadi dari Bu Titi deh ya. Bu Titi siap-siap Bu. Ekosistem ya kata temanya Bu ya. Kartu temanya. Kita mulai dari ekosistem nih Bu. Dari H. Silakan Bu. Bu Titi, ekosistem. 1. H. H. 2. Hutan. Hutan. Udah kejawab tadi. Oke, dibantuin ya sama Pak James ya. Oke, nggak apa-apa. Terus, oke, lanjut ke Bu Emma. Bu Titi, apa hurufnya buat Bu Emma? N Pak. N. Apa? Bu Emma, N Bu. Niche. Relung untuk ekosistem. 1, Niche. 2, Niche. 3. Niche loh, Pak. Oke, sayang sekali waktunya. Nietzsche katanya Nietzsche apa? Nietzsche? Realisme, Pak. Seperti tes. Pak Brandonnya kayaknya terlempar. Masuk lagi udah.
Apa yang lempar Pak Brandon? Cek, saya sudah masuk lagi ya, Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf nih. Oke, berarti tadi Bu apa namanya Bu Emma tadi udah bisa jawab belum ya? Saya menjawab niche, Pak, bagian dari ekosistem. Apa? Niche itu kecenderungan hewan menempati Oh, suatu wilayah tertentu ya, itu. ya, ya. Berarti Ibu jawab ya, soalnya tadi saya apa namanya pas kelempar kayaknya ya. Iya, iya. Oke, jadi ini ya diulang. Ini masih Bu Anik masih di sini berarti gitu ya. Terus apa? Bu Titi sama Pak Amar juga masih di sini. Oke, silakan Bu Emma buat Pak Amar. Apa hurufnya, Bu? Huruf T. Buat Pak Amar huruf T, Bapak. Ini huruf T ya, Tenggo ya. Tenggo. Silakan Pak Amar. T Pak Amar. Tikus bisa. Tikus. Bisa. Ekosistem bisa ya, berarti ekosistem bukan cuma tempat, berarti ya ada hewan juga gitu ya. Oke, tikus ya. Oke, silakan Pak Amar untuk Bu Ani. Huruf K, silakan Bu Ani. Huruf K, Bu. Huruf apa? K. Ekosistem, Bu. Depannya huruf K. Komunitas. Oke, 1. Komunitas, Pak. Komunitas, gimana? Pemain yang lain bisa Betul. diterima Ya, katanya? kumpulan dari Di populasi. ekosistem. Oke, kumpulan dari populasi. Kita lanjut Bu Wani untuk Bu Titi, silakan. Titik. Waduh, ini udah mulai S, alot. titik. Huruf S Bu Titi, ayo Bu. Sampah. Sampah ya, oke. Oke, Bu Titi. Bu Titi untuk Bu Emma huruf apa Bu? Cek. Cek. Chris ya. Bu Titi hilang. Bu Titi hilang ya? Oke. Bu Banyak Emma. tiba-tiba hilang. Game ini Iya. hebat ya. Bisa menghilangkan orang. Oke, Bu Emma, kalau buat Bu Emma silakan dari Pak James deh. Pak James, Bu Emma hurufnya apa Pak James? Oh, saya bantu Bu Titi. Iya. R. Bu Emma R, Bu. R, ekosistem. Rasain lu. 1. 2. Reboisasi untuk memperbaiki ekosistem. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke Pak Amar gitu ya, Pak. Di Bu Emma untuk Pak Amar huruf apa nih? Pak Amar huruf M. M. Mango. Oke, silakan. Huruf M, Pak. 1. Makanan. Oke, jadi di ekosistem juga harus ada makanannya gitu, Pak ya. Mantap, makanan. Supaya bisa tinggal di satu ekosistem, di ekosistemnya harus ada makanannya gitu ya. Oke, Pak Amar silakan pilih Pak huruf untuk Bu Ani. N. Bu Ani. N, Bu. Huruf 1. N. netralisme. Oke, Untuk itu apa? simbiosis. Simbiosis? Ya, bentuk simbiosis. Ya. Netralisme. Oke, lanjut Bu ke Bu Titi. Bu Titi tadi udah kembali belum ya? Huruf K. Oke, karena Bu Titi nggak ada, Pak James deh. Pak James. Ya. Apa huruf K?
Bukan Ekosistem. campur. Eh, 1, kucing, 2, apa? kucing. Kucing. Oke. Kucing ya. Oke, langsung ke Bu Emma, pilih huruf Pak. T, Bu Emma, T. T. Oke. Eh, 1, 2. Tadi kalau yang udah disebut nggak boleh lagi ya. tropik. Apa Bu? Tingkat trofik. Tingkat trofik. Iya, tingkat trofik Nah, itu kedudukan organisme dalam ekosistem, Pak. wow gitu. Wah, saya baru tahu tuh Bu. Oke, lanjut Bu ke pilih huruf untuk Pak Amar. Pak Amar huruf P. P. D. Silakan Pak Amar. Ayo, udah mulai susah nih. Udah yang tadi disebut nggak boleh disebut lagi ya. Udah habis nih kata-katanya nih. Ayo, ada nggak? Masih ada nggak Pak Amar? P. 1, 2, 3. Nah, habis Pak, habis waktunya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi Pak Amar misalnya yang biru, jadi Pak Amar tetap di sini gitu. Yang lain semuanya naik gitu ya. Dan Bu Ani juga naik. Oh, Bu Ani ngejar Bu. Oh, duh. Gue Gitu. Jadi bantuin Bu Ani. seperti Jure. pemenangnya untuk Saya sementara. bantu loh tadi Bu Ani putus, saya bantu loh. Oh, iya. Untuk sementara berarti pemenangnya itu ada 2, itu Bu Titi dan Ibu Emma. Woi. Selamat ya untuk Bu Titi dan Bu Emma. Nah, ini kita bisa mainin dalam beberapa ronde gitu ya, Bapak Ibu Guru. Dan itu tadi kita bisa memasukkan materi ke dalam kartu-kartu tema ini ya, Bapak Ibu Guru gitu. Jadi bisa banget sebenarnya game ini tadi bisa dilihat ini sebenarnya gamenya game papan gitu ya, ada fisiknya gitu. Tapi kan karena ini kecil nih Bapak Ibu Guru ya, paling bisa dimainin cuma 4 sampai 5 orang gitu ya. Tapi bayangin kalau misalkan kita pakai ini dengan metode kayak gini ya, jadi diubah di digital dengan sesimpel pakai apa namanya, kita menggunakan PowerPoint kayak tadi gitu ya, kita udah siapin soalnya, kita udah siapin kartu hurufnya gitu ya di sini, dan kita mainin secara berkelompok. Jadi anak-anak harus gantian tuh nebaknya gitu ya, tapi berkelompok. Ronde 1 siapa ya kalau dari kelompok 1 perwakilannya gitu ya. Ronde apa dari kelompok kedua siapa perwakilannya gitu. Nanti main gitu. Yang lain boleh bantu di kelompoknya gitu, bantu mikir. Nah, gitu. Dan Bapak Ibu Guru berperan sebagai fasilitator kayak saya tadi gitu ya, memandu gitu. Nah, jadi kebayang nggak dengan kayak gitu, kita bisa mainin game ya dengan simple, dengan software, dengan aplikasi yang ada, kita memanfaatkan software aplikasi yang ada gitu ya. Dan setelah habis kita main kayak gini nih, Bapak Ibu Guru, kita jangan lupa untuk melakukan fase refleksi gitu. Kita coba apa namanya, kita hubungkan apa sih yang tadi kita udah mainin, kita udah dapat belajar apa aja ya gitu. Nah, kayak tadi saya banyak dapat belajar apa namanya, kata-kata baru tuh gitu. Nah, yang saya baru tahu gitu dari apa Ibu Emma gitu ya. Dan juga kita bisa menghubungin kalau misalnya tadi kan ekosistem gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kebun binatang tuh sebenarnya ekosistem bukan sih gitu. Kan kebun binatang tempat juga gitu ya. Ada binatang-binatangnya Ekosistem juga. juga. Nah, Ekosistem. kayak gitu. Nah, terus rumah juga ekosistem nggak sih gitu ya? Kenapa sih kok harus ada benda-benda di rumah gitu kan gitu? Emang kalau rumah nyaman, emang kenapa gitu? Kita gali gitu. Oh berarti kalau ekosistem itu kayak rumah ya, misalkan apa ya, harus ada ya apa namanya, benda-benda yang menunjang. Misalkan kayak tadi Pak Amar bilang makanan, ya iya bener juga ya, di ekosistem ya harus ada makanan. Kalau enggak ekosistemnya nggak berjalan gitu di situ, nggak bisa hidup.
hewan atau makhluk hidup yang ada di situ. Tidak Gitu. Jadi seimbang. kita bahas, kita refleksikan gitu ya, kita rangkum, kita korelasikan ke dalam materi pembelajaran dari hasil bermain tadi gitu. Nggak cuma bermain aja, karena kalau misalnya kita cuma bermain, Bapak Ibu guru, mungkin istilahnya kita nggak anak-anak tidak full gitu dapetin sarinya gitu ya. Nah makanya sebagai sesi pembuka, kalau Bapak Ibu guru tadi perhatikan, itu saya tuh ngasih paparan gitu ya, peraturannya kayak gimana gitu ya, terus kita memulai membagi pemainnya siapa aja, nah terus kita langsung main, fase bermain gitu ya. Nah saya coba lakuin misalkan beberapa intervensi gitu ya. Gimana nih yang lain, boleh nggak sampah rambutan masuk ke dalam kebun binatang gitu ya tadi. Nah terus habis tadi main, kita coba refleksikan tadi gitu, kita dalami lagi, kita diskusikan, kita rangkum, kita korelasikan, dan mungkin tindak lanjutnya bisa misalkan memberi tugas hubungannya dengan tadi gitu ya, dengan ekosistem gitu, bisa misalkan bisa bikin esai gitu, atau bahkan gitu ya Bapak Ibu guru, kita bisa suruh, misalkan kita minta anak-anak ya bikin gamenya gitu, bikin gamenya ini silakan bikin game dari mengubah kartu-kartu yang kartu tema gitu ya. Misalnya kalau tadi ekosistem, apa aja kartu-kartu yang bisa dimasukkan ke dalam game ini gitu misalkan. Itu kalau misalkan tindak lanjut lebih jauh gitu ya misalkan. Itu penerapan game based learning contohnya ya Bapak Ibu guru di kelas. Jadi udah mulai kebayang ya Bapak Ibu guru, kita gunain aplikasi yang ada, software gitu ya, bisa pakai PowerPoint gitu ya, atau kalau saya pakai Google Class gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu guru itu sebagai fasilitator yang memandu, memfasilitasi gamenya kayak saya tadi. Lalu anak-anaknya karena banyak, kita bagi jadi kelompok, mereka bisa kerjasama, bisa saling bantu di dalam satu kelompok dan berkompetisi dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah seperti itu ya Bapak Ibu guru, udah mulai ini ya kebayang ya. Oke, ya itu mungkin ada ntar saya buka biar lebih enak pakai slideshow lagi. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu guru sebelum kita masuk ke sesi ketiga, yaitu ini agak berat sebenarnya di sesi ketiga, memodifikasi game ya. Karena saya tadi udah ngasih tahu tentang game based learning itu apa, gimana kita yang bagus untuk di kelas, idenya seperti apa, terus kita udah cobain pakai game namanya Word, udah dapat bayangan ya untuk bermain sesi game based learning di kelas menggunakan aplikasi atau software digital gitu ya, tapi juga bisa dimainin secara tatap muka langsung di kelas gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu guru sebelum masuk ke sesi ketiga, mau modifikasi game. Nah, mungkin udah kebayang ya Bapak Ibu guru, dan sebenarnya cukup mudah ya Bapak Ibu guru. Kita nggak ngoyo gitu kesannya ya. Tapi tadi balik lagi, digital mindset Bapak Ibu guru. Kita bisa menggunakan apapun sebenarnya yang mempermudah kita gitu ya. Dan kalau misalnya, waduh Mas gimana nggak ada nggak ada ini nih, nggak ada monitornya gitu, nggak ada proyektornya. Nah baru kita bisa bikin board game-nya, bikin kartu-kartunya gitu ya. Sesimpel ditulis gitu ya, bikin kartu yang agak gede, ditulis
nggak usah di print tapi ditulis, itu kan juga udah cukup ya Bapak Ibu guru gitu. Kita mainin tempel di papan tulis kayak gitu, atau bisa dipakai gambar sendiri gitu. Kita bikin aja kotak terus ada hurufnya gitu, kita bikin juga kotak, kasih apa namanya, kata temanya tadi ditulis juga gitu, itu kan bisa gitu ya. Balik lagi, jadi kalau misalnya tadi eh, kita udah punya apa digital mindset, sebenarnya membuat game digital itu kita bisa menggunakan aplikasi atau software atau membuat game untuk pelajaran atau game learning. Oke, sampai sini kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Berarti ke sesi ketiga, memodifikasi game. Supaya Bapak Ibu Guru udah dapat idenya, udah dapat bayangannya, bikin sesinya seperti apa gitu ya, bikinnya pakai apa, di mana. Sekarang saya kasih materi gimana cara memodifikasi game ya. Oke, Bapak Ibu Guru, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu Guru, sebagai dasar game-based learning, ini sebenarnya yang paling mudah, itu ada 4 elemen dasar di dalam game. Ya, untuk mendesain game, apapun ya, game digital, mau game papan, atau board game gitu ya, itu sebenarnya ada 4 elemen dasarnya. Yang pertama itu adalah objektif. Maksudnya apa sih objektif game ini gitu ya? Objektif game ini adalah sesuatu yang menjadi fokus untuk bisa dicapai atau diselesaikan di dalam game ya, di dalam game. Bukan objektif pembelajaran, bukan ya Bapak Ibu Guru, bukan. Tapi objektif di dalam game. Menangnya kayak gimana sih gitu. Itu objektif tuh gitu ya. Cara menangnya tadi dapetin apa namanya poin sebanyak-banyaknya misalkan. Yang paling banyak dia yang menang, itu objektif ya. Yang kedua adalah gameplay. Gameplay ini adalah kumpulan mekanisme yang didesain sebagai landasan pemain untuk berinteraksi dengan komponen game dan pemain lain. Dan gameplay ini itu diterjemahkan juga sebagai untuk cara untuk mencapai objektif tadi gitu ya. Jadi kalau tadi objektifnya gimana sih gitu ya, menangnya gimana? Menangnya banyak-banyakan dapat poin. Gameplaynya gimana gitu ya? Gameplaynya adalah tadi nebak kata sesuai dengan kartu kartu huruf gitu ya misalnya tadi. Nah, itu gameplaynya tuh. Gimana cara untuk mencapai objektif. Itu gameplay ya. Lalu yang ketiga adalah narasi atau konten. Narasi ini adalah landasan cerita atau informasi yang berfungsi membantu pemain memahami peran serta objektif yang harus dicapai di dalam game, gitu ya. Narasi atau konten ini misalkan apa? Kalau konten tadi di kartu itu ada ekosistem gitu, ada kontennya, ekosistem gitu. Ya, nah itu mungkin kita juga nanti bisa tambahin lagi gitu. Penjelasan tentang ekosistemnya, apa sih ekosistem itu ada di kartu itu gitu ya, supaya anak-anak misalkan dapat bayangannya kayak gitu. Itu narasi, dan bisa juga yang sebagai landasan cerita atau background ceritanya nih gitu. Misalkan Bapak Ibu Guru tadi itu sebagai ahli bahasa gitu ya, misalkan yang lagi berkompetisi misalkan. Nah, itu landasan cerita atau informasi yang pokoknya fungsinya tuh supaya gamenya tuh lebih gampang dipahami gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah teknologi atau komponen. Maksudnya ini berbagai bentuk platform ya, kayak tadi saya menggunakan PowerPoint gitu ya, atau alat, misalnya Bapak Ibu Guru misalnya bisa gunain juga alat peraga kayak tadi Bapak namanya langsung kartunya real gitu ya, fisik bentuknya, dan atau area di mana pemain melakukan interaksi dengan game dan pemain lain gitu ya. Nah, ini komen-komennya kalau tadi ya berarti tadi bentuknya kartu gitu ya, terus tadi ada pion gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya elemen-elemen
dasar dari game, yaitu objektif, gameplay, narasi, dan juga teknologi. Nah, misalkan kita ambil contoh Bapak Ibu Guru ular tangga. Nah, Bapak Ibu Guru pasti udah pernah main ular tangga ya. Paling mungkin kalau misalnya yang belum pernah main, pasti mungkin udah tahu ular tangga, udah pernah dengar itu ya. Untuk ular tangga, kita bedah, kita coba bedah. Ular tangga tuh objektifnya apa sih? Nah, cara menangnya gimana sih? Ya, tiba di kotak 100 lebih dulu dibanding pemain lainnya, gitu ya, Bapak Ibu Guru, benar ya? Itu objektifnya Bapak Ibu Guru. Ya, menangnya gimana sih? Objektifnya apa? Tiba di kotak 100 lebih dulu dibanding pemain lainnya, cepet-cepetan nyampe ke kotak 100 gitu. Lalu gameplaynya apa sih? Gimana cara mainnya? Gameplaynya itu adalah pemain dalam gilirannya lempar dadu. Nah, terus dadunya keluarnya kayak gimana? Apa berapa angkanya? Lalu digerakkan pionnya sesuai dengan angka dadu. Kalau keluarnya 3, nanti jalan 3 kotak, maju 3 kotak, gitu ya. Lalu mengambil atau melakukan aksi sesuai dengan area yang mereka tempati. Maksudnya kalau misalnya berhentinya ada ulernya, gitu ya, ada apa buntut ulernya, oh berarti turun gitu sesuai dengan yang ada di gambar, turunnya berapa kotak. Kalau nyampe di titik yang ada tangganya, misalkan di ini nih, di 27 ini, berarti naik gitu ya, sampai yang tertera di pada gambar gitu. Jadi naik jika tiba di kotak dengan tangga ke atas, turun jika di kotak ular yang menjuntai ke bawah. Itu gameplaynya ya. Jadi caranya supaya apa namanya dapetin objektif, kita harus lempar dadu gitu ya. Ya untung-untungan gitu. Kalau dadunya bagus ya kita bisa duluan, bisa nyampe lebih dulu gitu ke 100. Tapi kalau misalkan kita nggak beruntung, kita di kotak yang ada ularnya ya kita turun gitu. Itu gameplaynya. Apa namanya tantangannya. Oke, lanjut berarti narasinya apa sih? Nah, narasi ini sebenarnya bisa ada gitu atau nggak ada gitu ya, terutama untuk background story-nya atau narasinya gitu ya. Tapi misalkan kalau kita buat ya Bapak Ibu Guru narasinya, mungkin kita bisa bilang kita itu jadi petualang di dalam gua ajaib gitu ya, yang berlomba mencapai titik keluar ya. Jadi narasi ini bisa kita kembangin berdasarkan apa yang kita pahami gitu ya. Itu narasi dari gini. Kan kalau misalnya melihat di sini ini ada gambar-gambar gini ya. Nah, ini juga termasuk narasi atau konten Bapak Ibu Guru gitu ya. Nah, karena pemahaman kita ini bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan sesuatu jauh lebih dalam gitu misalkan. Ini kalau Bapak Ibu Guru lihat courage gitu. Oh, berarti ini mungkin ceritanya atau narasinya tentang apa namanya yang berhubungan dengan sifat-sifat yang baik gitu misalkan kayak gitu ya. Oke, terus lanjut. Kalau teknologinya komponen di ular tangga apa sih? Ya udah pasti ya. Ini ada papannya gitu ya. Papan permainan, ada dadunya, itu ya. Terus ada pionnya yang kayak gini, beda-beda warna pionnya, dan juga mungkin ada apa namanya tempat atau benda gelas kecil untuk mengocok dadu, misalnya seperti itu. Itu untuk yang ular tangga. Kalau untuk monopoli apa sih objektifnya? Ya, itu jadi menjadi pemain yang paling kaya dalam durasi tertentu atau menjadi satu-satunya pemain yang memonopoli semua kekayaan atau ya apa membuat semua pemain lain bangkrut gitu ya. Ya ini ya maaf mungkin kalau Bapak Ibu Guru mungkin udah tahu lah ya monopoli. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tahunya tuh kalau zaman-zaman saya tuh ini Netmarble ya, zaman saya dulu. Nah, saya lebih tahunya Netmarble daripada monopoli, Guru. Oke. Ya, jadi monopoli objektifnya itu tadi ya, menjadi pemain yang paling kaya ya dalam durasi tertentu gitu ya. Atau pokoknya gimana caranya bikin orang lain bangkrut gitu. Nah, gameplaynya gimana? Cara supaya dapetin menangin gamenya, mencapai objektifnya.
Pemain dalam gilirannya melempar dadu, sama ya kayak ular tangga gitu ya. Lalu menggerakkan pionnya sesuai angka dadu, lalu mengambil atau melakukan aksi sesuai dengan area yang ditempati. Jadi misalkan kalau udah nyampe di ini nih apa namanya area eh, kita nih, ya ada tulisannya Peggy Cove gitu ya. Kita bisa beli atau bikin hotel gitu ya, atau bisa dijual gitu, atau bisa kalau misalnya di sini kita bisa ngambil kartu kesempatan gitu ya. Nah itu gameplaynya. Gimana caranya kita manfaatin kotak-kotak ini gitu ya supaya eh, apa namanya bisa dapetin uang banyak atau bisa ngebangkrutin orang lain, misalnya kayak gitu. Itu gameplaynya. Narasinya adalah pemain menjadi pengusaha properti yang saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, ini kalau monopoli tanpa adanya cerita yang jelas, kita bisa tahu ya bahwa karena temanya itu kita bangun hotel, kita bangun perumahan gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini pemain jadi pengusaha properti yang saling bersaing satu dengan yang lain gitu. Itu sebagai narasinya. Lalu juga mungkin narasinya atau kontennya itu ada di kartu-kartu ini nih, kartu-kartu kesempatan gitu ya. Ada yang kontennya masuk penjara atau keluar penjara gitu ya. Bisa pergi apa langsung ke start lagi gitu, balik ke start lagi gitu segala macam. Itu konten maksudnya termasuk di dalam narasi. Lalu juga ada teknologi atau komponen. Ya bisa dilihat ya dari gambar itu ada papan permainannya, ada dadunya gitu ya, ada pion-pionnya, ada pion untuk gedungnya atau hotelnya, lalu ada kartu kesempatan gitu ya, dan ada uang ya, kayak gitu. Itu untuk monopoli. Jadi tiap-tiap game mau board game atau game-game digital yang lainnya itu pasti punya objektif menangnya gimana, ada gameplaynya, cara dapetin objektif memenangkan gamenya atau mendapatkan objektifnya gimana, lalu narasinya apa, ceritanya apa, background ceritanya apa, atau ada yang berhubungan dengan kontennya ya, itu narasi. Lalu teknologi atau komponennya apa di dalam game tersebut. Itu Bapak Ibu Guru. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi word trust, mungkin ada yang bisa jawab objektifnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Bisa pakai chat atau mau langsung juga boleh ya. Kalau misalnya ada yang mau jawab, objektifnya mungkin tadi ini ya, menjadi pemain yang pionnya berada di urutan teratas. Karena tadi kalau nggak bisa jawab, dia nggak ikut naik gitu ya. Yang bisa jawab tadi naik semua gitu ya. Jadi objektifnya pokoknya jadi pemain yang pionnya berada di urutan teratas. Lalu ada gameplay. Gameplaynya apa Bapak Ibu Guru kira-kira? Oke, gameplaynya mungkin kita bisa sepakati tadi ya, menjawab kata sesuai kategori, ya kan tadi ada ekosistem, kebun binatang gitu ya kategorinya. Lalu sesuai juga dengan awalan huruf. Jadi menjawab kata sesuai kategori dan sesuai dengan awalan huruf ya. Dan habis itu kita milih kartu huruf untuk pemain lain ya. Habis itu dilanjut jika waktu habis yang tadi saya hitung gitu ya, waktu berpikirnya habis, pemain terakhir yang belum menjawab menurunkan pion apa namanya pemain yang belum menjawab itu menurunkan pionnya satu kotak, atau misalnya kalau kayak pakai sistem yang tadi pemain yang belum menjawab nggak turun tapi tetap gitu ya, tapi yang lain naik gitu ya. Lalu yang ketiga itu narasi, kontennya misalkan tadi menjadi ahli bahasa terbaik di dunia gitu ya. Lalu yang keempat teknologi atau komponennya adalah misalnya tadi ada kartu tema, kartu huruf, ada timer gitu ya, ada pion, ada papan permainan. Nah, kita lanjut ke memodifikasi game. Oke, sebelumnya sampai ini kebayang dulu Bapak Ibu Guru untuk yang apa namanya elemen dasar di game, mendesain sebuah game.
Udah kebayang ya? 4 elemen dasarnya tadi objektif, gameplay, narasi, dan teknologi ya. Kalau misalkan ada, kita lanjut masuk ke memodifikasi game. Nah, Bapak Ibu Guru kan tadi udah tahu tuh apa aja elemen-elemennya. Nah, itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu Guru mau buat game, itu keempat itu harus ada ya. Keempat itu harus ada. Jadi gimana caranya? Ya, membuat empat itu ada? Ya, kita harus apa namanya? Ya mungkin eh, ngobrol bareng teman-teman guru yang lain gitu ya. Pokoknya empat itu harus ada gitu. Tapi selain kita menelurkan game kita sendiri, dari buah pikiran kita, sebenarnya kita juga bisa berlatih Bapak Ibu Guru dengan memodifikasi game. Tentu saja Bapak Ibu Guru juga harus sering-sering banyak main game juga gitu ya, supaya apa namanya, perbendaharaan game-game yang Bapak Ibu Guru bisa dimodifikasi juga jauh lebih banyak gitu. Jadi penting juga bermain game-game baru ya Bapak Ibu Guru, nggak cuman telur tangga, monopoli yang Bapak Ibu Guru tahu aja, tapi mungkin coba main game yang oh ini kayaknya lucu nih gitu, kita coba gitu ya. Oh ternyata oke juga nih, boleh, bisa nggak ya kita manfaatin game ini buat pembelajaran yang ada di kelas gitu ya misalkan. Nah, mungkin kita bisa memodifikasi game itu. Nah, dan kita bisa terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar kita. Jadi Bapak Ibu Guru, misalkan memodifikasi game itu tuh analoginya seperti di gambar ini ya, misalkan ini sebut saja teh botol gitu ya Bapak Ibu Guru. Walaupun disensor, tapi kita sebut aja teh botol. Nah, ini tuh ada yang rasanya original, yang ada rasanya beda-beda nih. Ada rasanya green tea, ada rasanya less sugar gitu ya. Bahkan sekarang ada yang teh tawar gitu. Ya, ada teh tawar tapi harganya sama ya dengan saya beliin green tea gitu. Itu kalau saya jadi haus ya tuh Pak James ada yang haus, Pak James, Bu Aning haus tuh. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya memodifikasi game ini kalau misalkan dari yang original, sebenarnya kita bisa modifikasi, kita buat istilahnya jenis-jenis game yang lain, tapi tetap game apa namanya bendanya itu adalah teh botol, rasanya aja yang beda gitu ya, ingredientnya atau resepnya aja kandungannya yang di sini yang beda gitu. Nah begitu juga dalam memodifikasi game. Contohnya mungkin Bapak Ibu Guru pernah lihat nih, ada game yang judulnya Jenga gitu ya, yang nyusun-nyusun itu Bapak Ibu Guru, pokoknya nyusun-nyusun balok ya, nyusun-nyusun balok diambil dari bawah, dipindahin ke atas gitu ya, sampai kalau nanti ada pemain yang pas naro balok kayunya di atas terus tubuh, nah dia kalah gitu ya, pemain lain menang. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu Guru justru lebih sering lihatnya ini Uno Stako gitu ya, yang warna-warni gitu. Nah, sebenarnya sama nggak sih? Ini beda Bapak Ibu Guru, mainnya pun beda gitu. Tapi bentuknya kok mirip ya gitu. Nah, ini bisa dibilang ini adalah juga salah satu inovasi gitu ya. Jadi dari Jenga ini dibuat variasinya, dimodifikasi. Jadi dari Mattel ini melakukan inovasi, itu bikin game yang base-nya itu dari Jenga gitu ya, dengan ditambah ada tulisan, ada atau angka dan warna di sininya. Jadi kalau Bapak Ibu Guru pernah main Uno, kartu Uno, ini tuh juga bisa dimanfaatin untuk main si Uno Stako ini. Jadi ngambilnya nggak bebas. Kalau di Jenga ini mainnya bebas ya Bapak Ibu Guru. Kalau di sini mainnya kita harus buka kartu yang tertutup gitu ya. Kartunya misalkan dua. Nah berarti kita harus ngambil yang nomor 2 yang ada di sini sesuai dengan warna di kartunya. Warna di kartunya misalkan kita dapatnya 2 warna biru gitu ya.
kita bisa ambil dua di antara di sini atau warna biru yang ada di sini gitu. Itu mainnya Unestaco bedanya sama yang jaga ini. Tapi balik lagi, itu bisa dibilang ini adalah vari itu juga dengan memodifikasi game. Bapak Ibu Guru, kita bisa mulai belajar gitu ya. Kita bisa mulai memodifikasi game yang udah ada dan kita terjemahkan untuk kepentingan belajar mengajar. Kita bisa bikin game based learning dari game-game yang ada, kita modifikasi Bapak Ibu Guru dengan tadi basicnya tetap di 4 elemen dasar game. Kita harus tahu dulu si gamenya itu objektifnya apa, gameplaynya apa, narasinya apa, teknologinya apa gitu ya. Dari sini kalau kita udah tahu masing-masing dari 4 elemen dasar dari satu game yang pengen kita modifikasi, selanjutnya kita bisa melakukan proses memodifikasi. Ada 3 tipe, narasi, tahu keduanya. Nah, ini yang mungkin yang paling mudah. Jadi gimana sih memodifikasi komponen atau memodifikasi narasi gitu ya, batu-bakan keduanya. Yang pertama, mungkin kita bisa memodifikasi jumlah komponennya. Kalau tadi kartunya ada 9 gitu ya, kita mainnya, kita tambahin aja jadi 12 misalkan. Kartu hurufnya yang tadi. Itu jumlah komponen. Nah, itu juga termasuk modifikasi Bapak Ibu Guru. Tapi yang jelas mainnya jadi mungkin jadi lebih lama gitu ya, karena pilihan kata-kata pilihan hurufnya lebih banyak, kata-katanya juga bisa lebih banyak. Semakin sedikit kan semakin susah ya kalau dengan game tadi gitu. Itu contohnya untuk yang memodifikasi komponen atau mengganti dengan komponen lain gitu ya. Yang tadinya gambar kartu dan huruf kita bisa ganti dengan foto gitu. Bentuknya bukan bukan huruf atau bukan bukan kata tadi misalnya ekosistem gitu ya, tapi foto gitu atau gambar itu bisa gitu ya. Kita bisa ganti komponennya gitu. Lalu kita juga bisa ganti yang pion-pionnya itu kita ganti, itu kan sebenarnya untuk penunjuk berapa koin kita gitu ya. Nah, kita bisa gunain koin-koin gitu. Kita buat koin-koin gitu ya, yang isinya itu adalah berapa poin gitu ya. Dan kalau tiap yang bisa jawab, kita kasih poin sesuai dengan jawaban mereka gitu misalkan. Itu kalau memodifikasi komponen. Lalu memodifikasi narasi, misalnya tadi latar ceritanya bisa kita ubah-ubah gitu ya. Peran pemainnya juga bisa kita ubah-ubah. Kontennya, teks, angka, dan gambarnya juga bisa kita ubah. Tadi ekosistem. Nah, bisa aja kita lagi ngebahas sejarah nih gitu ya. Misalkan prasejarah. Nah, misalkan kita lagi ngebahas prasejarah gitu, terus kartu-kartu temanya tadi ya kita ubah gitu sesuai dengan subjek yang kita inginkan gitu. Lalu angkanya atau hurufnya atau gambarnya juga bahkan bisa kita ubah-ubah gitu ya. Misalkan kalau misalkan jawab dapat poin berapa kita ubah gitu ya. Nah, itu angkanya gitu ya. Gambarnya juga bisa kita ubah-ubah di dalam satu komponen. Intinya kayak gitu. Atau bahkan keduanya ya. Jumlahnya diubah, juga teksnya atau angkanya juga diubah. Itu bisa keduanya. Dan itu yang paling gampang Bapak Ibu Guru untuk memodifikasi game. Lalu proses yang kedua yang cukup menantang ya, itu memodifikasi gameplay, objektif atau keduanya. Jadi kita modifikasi itu Bapak Ibu Guru game objektifnya gitu ya. Aksi dalam gamenya itu apa, kita ubah. Peraturan di dalam gamenya apa, kita ubah. Terus juga cara mengakhiri atau memenangkan gamenya, objektifnya ya kita ubah gitu ya. Interaksi antar pemainnya apakah itu dari memodifikasi gameplay, cara bermainnya, atau objektif cara menangnya gimana, atau bahkan keduanya gitu ya. Lalu yang ketiga itu
memodifikasi 3 sampai 4 elemen dasar dari game. Nah, makanya kalau Bapak Ibu guru udah tahu tadi apa namanya? Elemen dasar 4 elemen dasar dari membuat game atau dari game. Nah, ini akan memudahkan kita dalam memodifikasi Bapak Ibu guru ya. Jadi kita bisa milih dari keempat ini, kita bisa pilih 3 dan terus kita ubah gitu. Kita modifikasi. Nah, jadi bisa 3 atau 4 dari 4 elemen dasar game. Nah, tapi ada syaratnya Bapak Ibu guru, harus tetap berkaitan satu dengan yang lain. Kadang ada yang mungkin gamenya ada beberapa game yang kayaknya nggak nyambung nih antara tema gitu ya dengan cara mainnya gitu. Nah, berarti itu sebenarnya bisa dibilang gamenya kurang baik gitu di desainnya gitu, karena sebenarnya game yang bagus adalah berkaitan satu dengan yang lain, elemen-elemen dasar gamenya gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti memodifikasi 3-4 elemen game dasar, syaratnya itu supaya gamenya baik, itu harus tetap berkaitan satu dengan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk berlatih, Bapak Ibu Guru cobain deh, misalkan gitu ya, nanti memodifikasi gamenya, komponennya dulu, sama narasinya dulu gitu ya. Kalau udah nyobain, udah di tes gitu ya sama anak-anak atau sama dengan rekan-rekan guru yang lain, nah, cobain juga memodifikasi gameplaynya gitu, cara mainnya diubah, terus objektifnya menangnya gimana diubah gitu ya. Atau nanti kalau udah jago, tambah jago, modifikasi keempat-empatnya gitu. Silakan nanti bisa dicoba. Nah, misalkan kalau tadi ya, kita memodifikasi word rush, yang tadi udah kita mainin sama-sama. Kita bisa nih, misalkan objektifnya, kita ubah jadi, kalau tadi mainnya sendiri-sendiri gitu ya, kita ubah jadi kelompok. Nah, tadi apa namanya, kelompok satu, kelompoknya Bu Ani, apa namanya, siapa aja gitu, tambah lagi 4 orang misalkan. Jadi yang 4 orang itu bisa ngebantu mikir, nggak cuma Bu Ani doang yang mikir gitu ya. Tapi juga nanti tiap rondenya harus beda-beda, nggak Bu Ani terus yang jadi juru bicaranya, yang nebaknya gitu, tapi harus ganti-ganti, misalkan kayak gitu. Jadi mainnya berkelompok, dan ini objektifnya menjadi kelompok yang memiliki poin terbanyak. Jadi kita pakai sistem poin. Kalau tadi kan cuma naik naik apa namanya yang paling tinggi ya. Nah, kalau kita sekarang pakai sistem poin nih, kita ubah gitu apa namanya si objektifnya. Lalu gameplaynya kita ubah, kita modifikasikan. Sekarang kita gameplaynya membuat judul konten YouTube gitu ya, sesuai dengan kategori dan kartu kata untuk mendapatkan nilai pada kartu ya. Jadi kita istilahnya apa namanya membuat judul konten YouTube ya, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi dan memilih kartu kata untuk tim selanjutnya, tapi berurutan kayak tadi. Jika waktu habis, tim terakhir yang belum menjawab tidak mendapatkan nilai gitu ya, karena kita pakai sistem nilai. Lalu narasinya kita pakai jadi tim konten kreator terbaik. Nah, jadi kita apa namanya banyak-banyakan poin, misalnya banyak-banyakan poin like terbanyak gitu ya. Dan kita beradu, berkompetisi menjadi tim konten kreator terbaik, misalnya kayak gitu. Teknologinya gitu kita ubah, kartu temanya tetap nih misalkan bentuknya kartu gitu ya. Nah, tapi kartu hurufnya kita ubah jadi kartu kata gitu misalkan. Nah, nanti yang dicari adalah dari kartu kata itu kita ubah jadi judul konten YouTube, misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau tadi huruf jadi kata, ini kata jadi kalimat gitu misalkan. Lalu ada timer, lalu ada point counter, maksudnya untuk menghitung poinnya berapa. Jadi kita bisa manfaatin apa namanya komponennya, misalkan pakai koin gitu-gitu ya. Jadi misalkan yang kebayang kayak gini nih, Bapak Guru, ininya tetap gitu ya. Hasil namanya juga modifikasi, ininya tetap nih.
kartu tadi apa? Kartu temanya tetap gitu ya. Nah, tapi yang ini bisa Bapak Ibu guru ini kata gitu. Nanti tugasnya anak-anak bikin kalimat. Kalimatnya itu apa? Maksudnya kalimat judul konten di YouTube yang berhubungan dengan ini kata kota dan juga temanya itu sejarah gitu. Nanti kalau mereka berhasil dapat apa namanya jawab, mereka dapat poin. Poinnya beda-beda nih. Yang susah dapat poin yang tinggi gitu ya. Tanggalnya ini kalau bisa pakai tanggal berarti dapat poinnya cukup gede nih 5 poin gitu ya dibandingin dengan cuman kota gitu ya. Oh, jadi ini misalkan kayak tadi oke, sejarah misalkan saya apa namanya ininya kota gitu ya kartu kota. Nah judul apa namanya judul konten YouTube-nya apa misalkan eh, video sejarah kota Bandung misalkan kayak gitu. Itu kan simpel banget ya Bapak Guru. Oke itu berhasil dapat 2 poin. Terus itu tim satu ya tim satu dapat 2 poin. Terus lanjut ke tim 2 tim satu pilih apa buat tim 2 tuh. Wah saya mau kasih tantangan deh yang tanggal gitu ya. Waduh, susah nih, tanggal. Silakan tim 2. Mereka dikasih buat diskusi waktu seperti biasa. Terus yang hubungannya apa ya? Sejarah, tanggal, buat nanti misalkan jadi video YouTube gitu ya. Oh, misalkan ini deh, bikin konten atau video itu tentang apa namanya? eh, apa namanya? 17 apa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat pada saat 17 Agustusan gitu ya sebagai hari memperingati kemerdekaan Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu bagus tuh kan sesuai gitu ya. Bisa jadi konten YouTube berhubungan dengan sejarah, terus juga ada tanggalnya gitu ya. Itu dapetin 5 poin tim 2. Begitu selanjutnya seterusnya. Jadi yang tadinya dari cuman huruf doang bisa jadi kata ya benar. Dan yang tadinya dari huruf diubah jadi kata, kita ubah jadi kata jadi kalimat. Gitu ya. Itu simpel kan ya Bapak Ibu guru ya. Nah, tapi itu bisa kita modifikasi yang tadi game simple itu dan kita masukkan tema, kita bisa masukkan juga apa namanya materi pembelajaran juga di sini gitu. Itulah bayangannya simpelnya kalau misalnya kita membuat memodifikasi game ya untuk nanti bisa dipakai gitu ya. Bapak Ibu guru di kelas kita gunain apa namanya source digital kita pakai PowerPoint, kita bisa pakai Google Slide segala macam itu bisa kita gunain. Lalu kalau bapak ibu guru apa namanya perhatiin ya game yang tadi kita lihat dari Bloom taksonomi sebenarnya ini udah bisa nyampe ke tingkatan ini ya bapak ibu guru ya apply ya. Jadi use information in new situation gitu ya untuk mengimplement jadi bisa di solve gitu ya dengan apa namanya dari mengimplementasikan di situasi yang baru gitu dengan tantangan-tantangan yang ada di sini gitu dan bahkan juga mungkin bisa nyerempet ke udah masuk ke analyze gitu ya karena harus draw connecting ideas nih gitu dari banyak ide gitu ya. Oke, hubungannya sejarah sama kota apa ya gitu kalimatnya apa ya supaya judulnya menarik kalau misalnya buat konten YouTube ya gitu itu udah mulai masuk ke analis gitu ya sini. Dan kalau Bapak Ibu guru mau lebih jauh lagi mau sampai create ya itu tadi bisa sebenarnya kita masukkan di nanti ke tindak lanjut gitu. Ya, jadi karena kebetulan tadi gamenya tentang bikin apa judul video YouTube
ya apa nggak sekalian bikin anak-anak bikin apa namanya videonya sekalian gitu, kerja kelompok bikin video yang berhubungan dengan tema-tema tertentu gitu. Belakangnya mereka udah eh, bisa istilahnya create sesuatu, produce gitu ya, dari menganalisa tadi tema-temanya apa gitu ya, mengevaluasi, wah kayaknya susah deh kalau misalkan harus pakai tokoh gitu. Nah, yang gampang deh lagu gitu misalkan. Itu mereka mengevaluasi sendiri dan mereka bisa meng-create dua pikiran mereka menjadi satu produk yang baru gitu ya, atau satu work yang baru. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Tapi ingat, jangan lupa fase refleksi. Saya ingatkan lagi, soalnya kebanyakan dari Bapak Ibu Guru yang sebelum-sebelumnya, oke mereka punya gamenya, udah buat gamenya gitu ya, udah dimainin, udah diterapin di dalam kelas. Tapi karena mungkin waktunya terbatas atau terlalu excited mainnya gitu ya, sampai lupa waktu, tapi refleksinya nggak dijalanin. Ya itu sama apa namanya, sama juga bohong gitu istilahnya ya Bapak Guru ya. Jadi mereka anak-anak jadi nggak full, sari-sarinya nggak didapat dengan baik gitu, nggak semuanya dapat sari-sarinya gitu. Makanya saya kuncinya sebenarnya dari penerapan game based learning di kelas ya itu adalah fase refleksi ini. Jadi setelah fase pembuka, fase bermain, fase refleksi. Fase refleksi mau berapapun lamanya gitu, berapapun dalamnya, fase refleksi harus tetap dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Dan mungkin ya itu ya terakhir sebelum nanti ke ada sesi tanya jawab. Ini mentor saya Mas Eko Nugroho namanya gitu ya. Itu tuh sering banget bilang ke saya karena dia suka makan ya Bapak Ibu Guru, terutama makanan Padang, nasi Padang suka banget gitu ya. Dia pernah bilang ke saya dan saya ingat banget. Jadi brand percuma gitu ya kalau misalkan kita tuh uh, nyuguhin cuman nyuguhin rendang doang gitu ya ke anak-anak terus suruh mereka makan apalagi disuapin doang gitu ya. Ya mereka cuma pasti nanti cuma jawabnya ya udah enak gitu ya, komentarnya oh pedes nih nggak mau makan gitu, udah cuma gitu doang gitu. Jangan berharap banyak gitu kalau misalnya kita cuma menyediakan makanan kita sediain doang, mereka suruh makan, ya udah kita pasti dapatnya hanya itu. Tapi kalau misalnya sambil makan atau setelah makan kita obrolin, tahu nggak sih ini tuh buatnya susah loh, 4 jam gitu sampai jadi seenak ini, dan sejarahnya itu apa namanya dari Sumatera Barat begini loh gitu kita jelasin, maka itu akan istilahnya kita mendapatkan pembelajaran yang lebih gitu dari sesuatu. Nah, maka dari itu saya tekankan di sini sekali lagi, kalau misalnya nanti Bapak Ibu Guru mencoba untuk bikin game gitu ya, jangan lupa tadi untuk melakukan refleksi di akhir sesi bermain. Jadi selalu melakukan refleksi di akhir sesi bermain, karena gunanya itu tadi gimana gamenya ya pasti anak-anak bilang oh ya oke seru lah lucu gamenya gitu, tapi si lebih mendalam ya anak-anak nggak dapat apa-apa gitu. Jadi yang paling penting salah satunya untuk penerapan game learning di kelas, maupun itu pakai digital maupun itu pakai board game maupun itu pakai apa fisik gitu ya, jadi games-game yang fisikal itu tetap harus lakuin fase refleksi. Mungkin sampai di situ Bapak Ibu Guru, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena waktunya oke, masih ada ya 15 menit lagi. Ada yang masih kurang jelas? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas. Jadi Atau udah luber? Atau udah luber-luber nih di kepalanya, karena terlalu banyak materinya. Ini sebenarnya udah Jadi udah Bapak Ibu dipotong-potong kalau ya.
Kalau dengan Ludendara itu dulu mereka pernah melakukan kompetisi membuat board game di antara guru-guru. Jadi ada video tadi di YouTube itu guru-guru membuat game-game, macam-macam gamenya dan banyak. Dan yang menarik, kalau guru-guru yang sudah menguasai dan memahami, ada sebuah sekolah di Sidoarjo itu, sekolah alam Sidoarjo, satu kelas itu bisa tercipta puluhan game. Karena setiap ada game, anak-anak dilibatkan. Kemudian anak-anak memberi masukan. Bu, ini kenapa? Atau Pak, ini kenapa tidak diginikan aja? Bikin lagi satu game baru. Jadi di ruang kelas mereka itu bertumpuk itu game-game papan board ya, bukan game digital ya, papan board. Dan mereka pembelajarannya itu mayoritas pakai board ya, papan pembelajaran. Gitu, Bapak. Jadi menarik Bapak Ibu. Kalau hari ini baru pertama atau mungkin belum, karena baru pertama belum, nggak apa-apa pelan-pelan. Mungkin kalau Mas Brandon ada video mungkin yang lomba-lomba itu, kalau ada ya, dari Ludendara waktu itu, silakan di-present. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami hal-hal apapun di kehidupan kita, itu bisa dibikin game. Itu menariknya di situ. Bahkan perusahaan sekarang untuk memberi sosialisasi ke pegawai atau mencari solusi persoalan di perusahaan, itu mereka simulasinya pakai papan game, papan board gitu, game. Jadi untuk keuangan, untuk kredit atau apa, itu mereka main simulasinya pakai game. Nanti just ketika bermain game itu kadang ditemukan solusi, oh kenapa nggak begini ya, harusnya begini ya. Simulasinya bisa. Nah, khusus untuk lomba ini Bapak Ibu, salah satu kriterianya kan adalah papan board. Non-digital, jadi Bapak Ibu bisa memilih digital atau non-digital. Ini kategori non-digital. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menciptakan papan permainan pembelajaran, gameboard sistem ini, silakan diikutsertakan. Hari ini Mas Brandon dari Ludendara memberikan penguatan gitu ya. Iya, Bu Elif, iya ini permainan gunting kertas tapi didigitalkan. Jadi Bapak Ibu bisa pakai digital atau non. Tadi saya bilang kalau Bu Elif biasa main fisik, kertas apa deh silahkan. Tapi bisa pakai PowerPoint bisa, ini kan PowerPoint tadi. Sederhana. Jadi silahkan, ini semua kembali kepada kreativitas Bapak Ibu guru. Dan libatkan anak-anak Bapak Ibu. Jadi tadi yang terakhir Pak Mas Brandon bilang adakan evaluasi, itu juga bisa evaluasi berupa pengembangan game. Anak-anak senang nggak dengan game ini? Apa yang perlu ditambahkan? Atau game apa yang bisa dibikin serupa ini? Ya, ciptakan bersama dengan anak-anak. Jangan gurunya saja terus yang membuat. Itu bisa jadi satu project base sendiri. Begitu Bapak Ibu. Mas Brandon mungkin slide-nya ditutup dulu. Nah, betul tuh Pak. Saya bisa lihat semua. Benar. Seru banget tuh Pak. Kalau ada video bisa di-setel dulu. Kayak gitu. Oke. Begitu. Atau ada Bapak Ibu sebelum sambil menunggu Mas Brandon cari video, kalau ada yang sudah pernah bikin nggak? Kan gitu. Ada yang pernah bikin nggak? Oke, Atau bentar yang Pak, belum saya pernah? coba Belum pernah cari bikin. Atau angkat kaki boleh, Bapak. Di tempatnya masing-masing. Silakan komentar. Izin komentar, Bapak. Ya, Bu Emma, silakan Bu Emma. Bukan membuat mungkin ya, memanfaatkan ya. Jadi saya baru menyadari hari ini bahwa ternyata pembelajaran berbasis game itu bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi anak-anak ya. Karena yang sudah saya lakukan, kalau pembelajaran berbasis game itu kayak kita mereview pembelajaran. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran, kemudian untuk menguatkan pemahaman anak-anak, saya menggunakan game. Karena itu lebih menyenangkan. Jadi sebelum penilaian harian itu, sebelum asesmen sumatif, saya menggunakan game untuk penguatan. Baru menyadari yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ada 3 tahapan pembelajaran berbasis game.
itu ternyata bisa ya digunakan untuk pembelajaran seutuhnya, bukan hanya untuk penguatan. Jadi dulu saya menggunakan word wall, Pak, untuk bermain sistem rangka. Jadi nama-nama tulang itu saya gunakan untuk permainannya. Benar-benar seru untuk anak-anak itu. Selain mereka juga sambil menghafalkan nama-nama tulang sambil bermain, tantangannya itu ada untuk saling berkompetisi begitu. Jadi pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga pemahamannya semakin mantap. Mungkin ke depan yang saya rencanakan melakukan pembelajaran berbasis game tapi seutuhnya gitu. Jadi kayak tadi kan ada sintak mulai dari pendahuluan, kemudian permainannya dan kemudian refleksi, itu kan bisa jadi satu langkah pembelajaran yang utuh begitu. Iya. Itu, Setuju, terima Mbak. kasih. Jadi ilmu baru ini yang saya dapatkan. Ternyata kalau yang selama ini game itu saya gunakan untuk penguatan, ternyata itu bisa digunakan untuk pembelajaran secara utuh. Ya, Ya, terima terima kasih kasih Pak. Bu Ema, luar biasa. Kalau memang workshop ini memberi masukan luar biasa. Terima kasih. Bu Elif, silakan angkat tangan Bu Elif. Suaranya udah bisa keluar kah? Iya, Bapak, terima kasih. Serak ternyata. Misalnya. Itu Bapak, saya pernah membuat game namanya Articulate Storyland itu, Pak. Kebetulan itu materinya rangka manusia. Anak-anak itu senang sekali dengan game seperti itu, cuma pembuatannya itu sangat rumit sekali itu, Pak, pakai rumus-rumus itu. Jadi saya rasanya buat game seperti itu kapok. Mau cari yang mudah itu gimana? Ya, ternyata ini kayak yang digunakan tadi kayaknya lebih simpel nggih, Pak nggih. Ya, lebih simpel. Iya. Sangat simpel. Dan Bu Ema dan Bu Elif, sebenarnya kalau pemahaman hari ini, topiknya kan lebih ke non-digital. Jadi non-digital. Jadi Bapak Ibu buat sendiri, kayak main monopoli. Betul. Papannya bikin kartu sendiri, bikin dadu, beli dadu, atau mau pakai apa, terserah. Nah, jadi setiap permainan dalam kotak itu, atau apapun bentuknya, tidak harus kotak, bisa lingkaran, bisa macam-macam. Ya, itu Bapak Ibu rancang, jadi setiap tahapan proses dalam permainan itu selalu menuju kepada hal-hal yang mendukung yang tadi Bu Ema bilang, proses pembelajarannya masuk semua gitu. Jadi seperti monopoli itu kan Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di setiap langkah itu kan ada pertanyaan, ada bayar, ada beli, ada ini segala macam. Nah Bapak Ibu harus merancang itu. Jadi untuk hari ini kita tidak bicara digital, kita bicara non-digital. Itu yang menarik ya. Jadi yang sekarang banyak berkembang itu yang tadi saya cerita itu lebih banyak kepada non-digital. Sebagai contoh di perusahaan, jangan sekolah lah ya, mungkin perusahaan dari Bapak bisa punya gambaran lain. Yang tadi saya bilang ada sebuah perusahaan itu dalam mensosialisasikan atau mentraining karyawan barunya, mereka mainnya main game. Bukan digital ya, tapi mereka bikin papan permainan. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait perusahaan itu, proses, administrasi, segala macam dari situ. Lalu cara bergantiannya tadi gameplaynya itu tadi yang Mas Brandon bilang, gameplaynya harus dirancang. Jadi entah dadu, entah kadang kita main ini loh, main remi. Jadi kayak main remi nanti yang kalah melangkahnya kemana gitu. Jadi kartunya sendiri bukan kartu remi tapi ada kartu pertanyaan gitu. Lalu dia melangkah dan seterusnya. Itu sangat menyenangkan. Kapan-kapan nanti cari waktu lain kesempatan kita ajak kepala sekolah SMP apa SD gitu ya di Sidoarjo yang 60-80% pembelajarannya itu berbasis game. Jadi pembelajaran Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua dibentuk dalam permainan. Ya kayak Bu Ema bilang, ini bukan untuk penguatan, ini pembelajaran tiap hari bermain game terus, tapi bukan main-main ya, tapi belajar sambil sehingga terwujudlah apa yang disebut pembelajaran yang menyenangkan. Bukan digital ya, bukan digital. Saya lagi bukan digital. Ada videonya Mas Brendan atau besok kita bisa tayangkan kan? Ludunahara hari ini 2 hari ya, 1 hari ini non digital, besok digital. Kalau ada.
Kalau mungkin ini contoh yang pernah dibuat dari eh, peserta juga gitu ya. Terus, Terima kasih sharingnya, Ibu-ibu. IP tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ini materi kelas 8 di IPS. Nah, di awal itu tentang bagaimana proses mereka datang dan apa latar belakang bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa judul ya. Antara lain latar belakangnya salah satunya adalah revolusi industri. Kemudian di sini negara-negara penjelajah itu mana saja. Ini saya lengkapi dengan bendera, gambar perahunya, perahu kapal, kapalnya sama bendera di setiap negaranya. Nah, ini ada Belanda, Spanyol, Inggris, Portugal, dan sebagainya. Terbelakang kalau yang dari Indonesia ada ini sudah dikenal, yaitu rempah-rempah. Nah, seperti ini. Mereka itu. nah, jadi ini salah satu misalnya contohnya Bapak Ibu, ini dimodifikasi dari kuartet gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa memodifikasi dari apa namanya game-game yang udah kita tahu yang bentuknya fisik itu bisa dari apapun gitu, dan kayak ini bisa di apa namanya tadi pakai kartu, terus juga dipotong-potong gitu ya, terus nanti bisa di print. Nah, jadinya bisa jadi istilahnya dalam bentuk board game atau game kartu itu juga bisa gitu ya. Dan semua ini juga apa namanya tadi kelebihannya kalau misalnya kita udah punya bikin yang kayak gini Bapak Ibu Guru fisikalnya gitu ya, ya nanti tinggal selangkah lagi bisa diubah juga ke digital gitu. Nah, makanya jadi kalau Bapak Ibu Guru punya konsep non digital, ya buat aja dulu gitu non digitalnya. Itu bonus lah nanti kalau misalkan bikin digitalnya gitulah ya. Ya intinya. Mungkin kayak gitu sih bayangannya Bapak Ibu Guru ini nanti bisa langsung lihat aja di channel YouTube-nya Ludenara Nusantara gitu ya, atau Ludenara Nusantara. Ada di playlistnya gitu-gitu. Ini ada apa namanya banyak contoh dari apa namanya ide-ide dari guru-guru gitu ya, yang udah mau ikut di program kita. Mungkin seperti itu sih Bapak Ibu Ya, Guru terima dan Pak kasih James. Brandon. Inspirasi contoh ini kan lebih jelas ya. Dan di situ banyak mata pelajaran ya, modifikasi dari monopoli, dari luar tangga, dari kuartet, dari remi, itu dikombinasi ditiru ya, tiru untuk dimodifikasi. Terima kasih Mas Brandon atas waktunya. Bapak Ibu terima Sama-sama, Pak. kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami kembali. Kita ketemu lagi besok. Besok siapa Brandon? Mas Brandon sendiri apa ada yang lain? Oh, ada yang lain dari tim Ludenara, Mas Dida. Oh, Mas Dida, oke. Ya, Baik. Terima kasih sekali lagi sama-sama Ludenara. Pak. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Kayaknya ada festivalnya ini, Festival Nusantara Bermain Bermakna dari Ludenara. Nanti kalau sudah rame di Jawa Timur Ya. belum pernah, di Makassar belum pernah, itu masih di Jakarta sana. Di Semarang. Nanti kapan-kapan kita bikin di Semarang, ya Semarang ini. Karena belum banyak yang mengerti, mengenal, jadi butuh waktu untuk pelan-pelan Bapak Ibu ya. Ludenara juga banyak tim ya, butuh dukungan. Kita sih kepingin bukan semua orang, semua guru bisa belajar. Intinya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Cuman kadang-kadang kekuatan kita, kemampuan dari teman-teman ini kan terbatas gitu ya. Kalau kita tarik duit terlalu banyak, nanti dibilang kita memperkaya diri ya, repot kan. Jadi
Ya harus pelan-pelan gitu ya. Gratis aja gak ada yang ikut, apalagi suruh bayar misalnya gitu. Agak repot. Tapi ya pelan-pelan lah. Bersyukur ada yang mau di sini belajar bersama. Coba nanti di lomba kita lihat siapa yang pilih board game, hasilnya seperti apa, itu bisa menjadi langkah awal, terutama di tempat-tempat lokasi Bapak Ibu sekarang sebagai peserta. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu peserta juga terima makasih, kasih ya Pak. kebersamaannya. Luar biasa, selalu menemani kami, hadir, rajin sekali sampai habis. Terima kasih, sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Tunggu Sampai linknya. jumpa Bapak Ibu, sehat-sehat selalu, sukses selalu, izin live. Mas Om Santi, sampai jumpa lagi besok. Saya izin live ya Bapak Ibu, saya matikan.